Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran kita diberikan kelancaran, kemudian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, Ibu pimpin berdoa ya. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan melaksanakan presensi terlebih dahulu. Oke, Mbak Adel, hadir Mas Beval, Mas Tio, hadir, kemudian Mbak Ines, Mbak Tiara. Alhamdulillah murid-murid Ibu rajin-rajin semua ya. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Suku Minang. Minang. Pinter berarti semalam belajar ya? Ya. Oke, nah pada hari ini kita juga masih akan mempelajari tentang suku Minang. Tetapi kita juga akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Sebelumnya sudah pernah dengar? Sudah? Sudah, oke. Apa itu gagasan pokok? Iya, benar. Jadi inti atau ide utama pada paragraf. Kemudian gagasan pokok memiliki ciri. Yang pertama, tidak menggunakan kalimat hukum. Kemudian gagasan pokok itu biasanya terdapat pada awal paragraf maupun akhir paragraf. Nah, kemudian ada juga gagasan pendukung. Ada yang tahu gagasan pendukung itu apa? Enggak. Oke, kita belajar secara bersama-sama ya. Jadi, gagasan pendukung itu merupakan kalimat khusus. Kemudian gagasan pendukung ini memiliki ciri. Yang pertama, menggunakan apa? Menggunakan kalimat hubung. Apa tadi? Menggunakan kalimat hubung. Pinter. Kemudian yang kedua, gagasan pendukung ini berisikan informasi, uraian, kemudian contoh dari gagasan pokok. Pinter. Nah, gagasan pendukung ini memiliki fungsi. Ada yang tahu fungsinya apa? Nah, jadi fungsi dari gagasan pendukung itu adalah memperkuat apa? Kemudian mendukung dari gagasan pokok. Pinter. Nah, sekarang Ibu memiliki dinding misteri. Siapa yang pengen memainkan dinding misteri? Saya. Oke, berarti semua pengen ya? Nah, jadi untuk memainkan dinding misteri, Ibu memiliki bola. Ibu memiliki bola. Nah, bola ini nanti akan Ibu lempar ke salah satu dari kalian. Nah, nanti yang mendapatkan bola ini berhak untuk mengocok dadu. Nah, apabila kalian mendapatnya nomor 6, maka kalian harus mengulangi mengocoknya lagi. Kemudian jika kalian mendapatkan nomor 5, maka harus membuka amplop yang nomor 5. Nah, nanti di dalamnya terdapat suatu potongan paragraf. Nah, nanti Ibu meminta untuk
Mbak Ines dibaca. Yang keras. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju bataku. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas. Hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minisi. Baju bagian bawah merupakan kain atau sarung yang disebut tambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salentang. Oke, nah Mbak Ines, mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung? Silakan dicari. Ini yang gagasan pendukung. Terus silakan dicari yang gagasan pokoknya paragraf 4. Itu ya. Oke. Coba benar apa tidak? Menurut Mbak Ines, gagasan pokoknya adalah selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batague. Benar atau salah? Benar. Oke, silakan ditempel Mbak Ines. Yang di bagian gagasan pokok. Oke, kemudian menurut Mbak Ines yang gagasan pendukung itu ada baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minse. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambang. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Benar atau salah? Benar. Oke, silakan ditempel Mbak Ines. Oke, tepuk tangan buat Mbak Ines. Masih mau bermain atau tidak? Masih mau bermain? Oke, sekarang bola ini saya lempar ke nomor 2. Dibaca Mas Yo. Sebagai perlengkapan pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang. Kalung biasa disebut dukuah. Nah, kemudian Mas Yo silahkan dicari mana yang termasuk gagasan pokok paragraf 5 dan mana yang termasuk gagasan pendukung paragraf 5. Itu yang apa? Paragraf Gagasan pokok. Terus silakan dicari yang gagasan pendukung. Oke, nah menurut Mas Cio di sini yang diambil gagasan pokok paragraf 5 itu sebagai pelengkap pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Salah atau benar? Benar. Oke, silakan ditambah Mas Cio. Itu di bagian gagasan pokok.
menurut Mas Cio, gagasan pendukung itu perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kemudian kalung biasa disebut dukua. Benar atau salah? Benar. Silakan ditambah Mas Cio. Oke, tepuk tangan buat Mas Cio. Murid-murid ibu sudah memahami ya, sudah paham apa itu gagasan pokok dan apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Alhamdulillah. Nah, tadi kita mempelajari tentang suku Minang. Oke, silakan sekarang bukunya dibuka pada halaman 58. Nih bukunya dibagikan ya. Kemudian dibuka pada halaman 58. Nah, ibu juga akan membagikan buku teks satu-satu ya. Halaman 58 sudah dibuka? Sudah? Oke, nah di sini siapa yang berani membaca? Oke, Mbak Ines, silakan. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Stop Mbak Ines, kemudian Mbak Adel, silakan dilanjutkan. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas dan disebut rumah gadang. Rumah gadang dibuat dari kayu dan mempunyai bentuk besar seperti balok. Lengkung atau rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung-lengkungnya landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah Gonjong. Oke, selanjutnya Mbak Tiara. Minang mempunyai kepala musik tradisional yang disebut kalembong. Kalembong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah salam. Luang ini dimainkan dengan cara ditiup. Oke, kemudian suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, Indonesia itu ternyata sangat memiliki beragam suku budaya dan agama sosial. Nah, kita sebagai menjaga keberagaman ya. Oke, karena keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang tahu contoh keberagaman dalam persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan sekolah? Silakan tunjuk tangan, Mbak Ines. Oke, silakan Mbak Ines. Bermain bersama teman-teman yang berbeda agama.
kemudian untuk contoh yang kedua ada yang tahu? Oke, Mbak Adel. Tidak mengganggu teman yang berbeda agama. Tak sering belajar. Oke, pinter. Kemudian contoh yang ketiga ada yang tahu? Mbak Tiara. Oke, Mbak Tiara. Tidak menghindar dan agama orang lain. Ibu sudah paham ya tentang materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Yaitu kita belajar tentang apa tadi? Suku Minang. Kemudian ada lagi apa? Gagasan pokok. Gagasan pendukung. Pintar. Kalian jenuh mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini? Jenuh. Capek? Capek. Pusing? Enggak. Oke. Nah, mau permainan? Mau. Jadi semuanya yuk. Oke, sudah siap? Sudah. Sudah. Oke, mari kita mulai ya permainannya. Ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, meganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, gimana? Sudah senang? Kembali. Tadi kan kita sudah membahas tentang suku Minang. Sudah terdapat buku bacaannya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja yang nantinya kalian kerjakan di rumah. Kemudian akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, saya bagikan terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan di rumah, kemudian besok dibawa untuk dikumpulkan. Siap. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar, Ibu memiliki sedikit hadiah buat anak-anak. Oke, tadi Mbak Bu Guru lihat Mas Cio sudah benar dalam menjawab apa yang mana yang termasuk gagasan pokok dan mana yang termasuk gagasan pendukung. Untuk Mas Cio silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat Mas Cio. Nah, kemudian tadi Ibu melihat Mbak Adel sangat bersemangat saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Silakan Mbak Adel untuk maju ke depan. Tepuk tangan buat Mbak Adel. Nah, kemudian Mas Beval nih sudah ada peningkatan dalam membaca. Sekarang Mas Beval membacanya sudah lancar. Oke, Mas Beval silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat Mas Beval. Nah, kemudian yang paling rajin, yang paling rapi ada Mbak Ines. Silakan Mbak Ines maju ke depan.
berdoa. Siapa yang berani untuk memimpin berdoa? Mas Cio, silakan Mas Cio. Oke, terima kasih Mas Cio. Nah, sekian pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Ibu memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.